9 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 124 garis miring 2024 garis miring Detreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya surat perintah penahanan nomor SP titik Han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res garis miring titik 1 garis miring 24 garis miring 2024 garis miring Detreskrimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Detreskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP titik Han garis miring 76 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring di Detreskrimum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas termohon telah salah orang dalam menetapkan tersangka kepada pemohon. C. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 1.
bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU garis 12/2014 frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ketiga, bahwa dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 21/PUU Romawi 12/2014. Hal tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa proses tindak lanjut atas laporan polisi atas nama pelapor Rudiana tidak sesuai dengan ketentuan KUHP junto Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, di mana penyidikan berupa tindakan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk pemanggilan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana. Tidak diketahui surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana sejak semula telah dilakukan pencabutan. Bahwa keterangan-keterangan yang sebelum dicabut oleh para saksi mahkota seluruhnya diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP. Bahwa identitas pemohon dengan identitas DPO yang telah diterbitkan oleh termohon pada tahun 2016 sangat berbeda dengan identitas dan ciri-ciri khusus pemohon, di mana proses penerbitan DPO berdasarkan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, pemohon sedang berada di Bandung Juli 2016 sampai dengan Desember 2016, sehingga Peggy Setiawan tidak berada di tempat kejadian perkara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan termasuk surat visum et repertum tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan pemohon, yang disangkakan termohon. Bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon. 4. Bahwa dalam putusan nomor 4/B/2017/PN CBN, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 104 alinea terakhir dan seterusnya. Selanjutnya saudara Peggy alias Perong memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Dari pertimbangan yang disebutkan oleh Majelis Hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya, karena Peggy Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian, bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. 5. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya, maka pemohon sangat meragukan terhadap terpenuhinya 2 alat bukti yang dimiliki oleh termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat, Direktori Reserse Kriminal Umum kepada pemohon, mengingat jarak waktu peristiwa hukumnya saja telah terlalu lama, maka menjadi tidak salah apabila kemudian pemohon menduga
dua alat bukti saat dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa, artinya unprosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. 6. Bahwa terhadap surat penetapan nomor S.tab-90-90-res.1.24 di Treskrimum atas nama pemohon 21 Mei 2024 yang mempunyai arti pro justisia yang dilakukan oleh termohon merupakan tindakan upaya paksa dan haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang memaksakan kehendak tanpa didasari dua alat bukti yang diperoleh secara unprosedur dan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21/PUU Romawi 12/2014 junto pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Mohon izin, Yang Mulia. B. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan